Kami dari kelas 12 PIPS Unggulan akan melaksanakan praktik sidang pada pelajaran itu saya akan memperkenalkan diri dan saksi dahulu. Perkenalkan, saya ada di Kota Unggulan sebagai terdakwa. Saya Franciscus Nibaho sebagai jaksa penuntut umum. Saya Amaya Sarimanik sebagai korban. Saya Dikani Sirikan sebagai terdakwa. Saya Pinenggola sebagai penasihat hukum. Saya Pinenggola sebagai hakim. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Samosir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777/B-B-2017 Pengadilan Negeri Samosir atas nama terdakwa Daniel Nainggolan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara terdakwa. Terdakwa, siapakah nama Anda, tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda, agama Anda, dan di mana tempat tinggal Anda? Baik, hakim, nama saya Daniel Nainggolan. Saya lahir 30 Januari 1990. Umur saya 26 tahun. Saya beragama Kristen Protestan. Pekerjaan saya supir angkot. Saya tinggal di Samosir. Apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 393 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum Anda? Sekarang saya didampingi oleh saudara Evi Nainggolan. Betul mereka penasihat hukum saudara? Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, Majelis hukum yang terhormat, kami membawanya. kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Siap, majelis hakim yang terhormat. Akan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Yang mulia, surat dakwaan kasus pencurian motor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Daniel Nainggolan bahwa terdakwa Daniel Nainggolan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 2 WIB melakukan pencurian sebuah sepeda motor dengan plat nomor polisi B1200ES. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, hakim. Saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Bu Hakim. Penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi. Majelis hukum yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Bu Hakim. Penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda, Ibu Hakim. Sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 pukul 9 WIB dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Samosir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777/B-2017 Pengadilan Negeri Samosir atas nama terdakwa Daniel Nainggolan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ini
ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? Satu orang saksi, Ibu Hakim. Akan dihadirkan saksinya. Baik Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi atas nama Anda Manik ke persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Ibu Hakim. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Ibu Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Saksi, siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda, dan agama Anda? Hakim, nama saya Anamaya Sari Manik, umur saya 25 tahun, agama saya Katolik. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Jadi sumpah, Ibu Hakim. Ada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudari, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya dalam perkara ini sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Ibu Hakim. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Itu terkait pencurian sepeda motor yang terjadi di rumah saya. Saudara saksi tahu dari mana bahwa telah hilang 1 unit sepeda motor Suzuki plat B1200 ES? Saya mengetahuinya dan menyadarinya saat saya terbangun dini hari dan setelah saya mengecek garasi depan kelas saya. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya sepeda motor saudara? Saya bingung dan marah dan ingin mencari kemana sepeda motor saya hilang. Saya bingung dan marah. Baik, coba saudara jelaskan. Saat saudara mengetahui hilangnya sepeda motor saudara, apakah ada benda lain yang hilang ataupun rusak? Ada, Ibu Hakim, yaitu gembok garasi rumah saya rusak dan rantai untuk menggembok garasi sudah hilang. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik majelis hakim yang terhormat, apakah benar barang ini adalah barang bagian dari sepeda motor milik saudara berupa 1 plat B1200 ES? Ibu Hakim, barang tersebut adalah plat motor Scoopy saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. baik terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu stang sepeda motor saudara sudah terkunci? Benar, Ibu Hakim, saya selalu mengunci stang sepeda motor saya. Saudara saksi, apakah benar Anda menemukan kunci gembok pada rumah Anda rusak dan rantai untuk menggembok saat itu sudah hilang? Ibu Hakim, saat itu saya sudah menemukan gembok garasi saya sudah rusak dan rantai untuk menggembok garasi sudah tidak ada di tempatnya lagi. Baik Ibu Hakim, pertanyaan dari saya sudah cukup. Baiklah, saya akan bertanya kepada saudara saksi. Saudara saksi, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudara terkait hilangnya sepeda motor Anda? Ya, Ibu Hakim, saya sempat bertanya kepada tetangga saya, namun tidak ada yang mengetahuinya karena kejadian itu pada dini hari. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini.
Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 jam 9 WIB dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Samosir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PIT.B/2017 Pengadilan Negeri Samosir atas nama terdakwa Daniel Nainggolan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara terdakwa, silakan kembali mengambil tempat duduk saudara di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Iya Bu Hakim, saya sehat jasmani dan rohani. Saya siap memberikan keterangan Bu Hakim. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Iya, kenal Bu Hakim. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Ibu Hakim. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencurian? Ya Bu Hakim, saya mengakui saya telah melakukan penipuan tersebut Bu Hakim. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor? Cuma sekali Pak Bu Hakim. Terdakwa, coba saudara jelaskan apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pencurian tersebut? Tidak memiliki rekan Bu Hakim, cuma saya sendiri. Ya. Kemudian, saudara apakan motor milik korban? Motornya setelah saya jual Bu Hakim ke Butut. Baik, Ibu Hakim, pertanyaan dari saya sudah cukup. Apakah saudara penasehat hukum ada pertanyaannya yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada Ibu Hakim, terima kasih buat waktunya. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Saya berkata sejujur-jujurnya Bu Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Mengetahui. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian tersebut? Hakim. Hakim, pertanyaan dari kami cukup sekian. Saudara terdakwa, tadi Anda mengatakan bahwa sepeda motor milik korban telah dijual dengan harga 2 juta rupiah. Lantas, saudara mendapatkan berapa rupiah bagian dari penjualan tersebut? Hakim, saya mendapatkan 2 juta dari Butut Bu Hakim. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Baik Ibu Hakim, pertanyaan dari saya sudah cukup. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya, maka kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami di majelis hakim. Baik, apakah penasehat hukum terdakwa setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon kepada majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan tersebut. Baiklah, sidang hari ini, Rabu tanggal 6 Desember 2017, kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu, kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya, serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasehat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Samosir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PIT
Negeri Samosir atas nama terdakwa Daniel Nainggolan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum kepada saudara terdakwa atau penasehat hukum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoi-nya? Tuntutannya sudah siap, Ibu Hakim. Silahkan dibacakan. Surat tuntutan nomor rek perkara 1777 Pit B garing 2017 garing PN Samosir menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengatasi perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Daniel Nainggolan telah bersalah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP tersebut dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daniel Nainggolan dengan pidana penjara 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan bahwa terdapat barang bukti yang terdiri dari 1 plat sepeda motor Honda Scoopy, 1 buah obeng, 1 buah gembok pagar. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 20 juta rupiah. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang ini. Jaksa penuntut umum Franciscus de Laho NIM 27112003. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum Pak Ibu Hakim. Bagaimana penasehat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon kepada Majelis Hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan tersebut. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Ya Majelis Hakim, kami setuju sidang ini ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, jam 9 WIB, dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasehat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Samosir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 Pit.B garing 2017 atas nama terdakwa Daniel Nainggolan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan Majelis Hakim. Iya, kami sudah siapkan Ibu Hakim. Baiklah, saya akan membacakan nota pembelaan dalam perkara tindak pidana umum nomor register 177 Pit.B garing 2017 garing Pengadilan Negeri Samosir atas klien kami yang bernama Daniel Nainggolan, bertempat lahir di Samosir, yang berumur 28 tahun, lahir pada 30 Januari 1989, berkeluarga negaraan Indonesia, yang beralamat di Hariara Tolu, Kecamatan Panguruban, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, beragama Kristen Protestan, dan pendidikan terakhir sekolah menengah atas. Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, berdasar atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Demikian nota pembelaan ini kami ajukan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Hormat kami, penasihat hukum Evi Nainggolan, NIP 2712/2020. Sekian pembelaan dari penasehat hukum kepada jaksa penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasehat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replika dan kami tetap pada tuntutan kami Majelis Hakim.
Baik, karena jaksa penasehat umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan replik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan, pada hari Rabu 27 Desember 2017 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Samosir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 Pit.B garing 2017 atas nama terdakwa Daniel Nainggolan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa, diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Iya, kami sudah siapkan Ibu Hakim. Dakwaan bahwa ia terdakwa Daniel pada hari Kamis tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 2 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 bertempat di Desa Perdemuan 1, Kecamatan Panguluran, Kabupaten Samosir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samosir, secara tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan pencurian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa Daniel sedang berjalan-jalan di sekitar komplek perumahan dari korban. 2. Bahwa terdakwa Daniel melihat dan mengetahui ada sepeda motor diparkir di dalam rumah korban. 3. Bahwa terdakwa Daniel kemudian merusak gembok dan rantai gerbang dari korban, kemudian dimasukkan ke lubang kunci sepeda motor tersebut setelah agak dipaksakan dan akhirnya kunci tersebut dapat digunakan. Kemudian terdakwa Daniel menuntut sepeda motor tersebut agar menjauh dari rumah korban ketika menghidupkan suara mesin motor yang terdengar oleh korban. 4. Bahwa saksi korban Anna Manik bahwa beberapa saat setelah pencurian terjadi, korban ingin buang air kecil dan sudah tidak melihat sepeda motornya dalam rumahnya. 5. Bahwa tidak lama kemudian korban segera melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. 6. Bahwa atas petunjuk aksi yang melakukan penangkapan, diberitahukan kalau sepeda motor milik saksi korban Anna Manik dibawa oleh terdakwa Daniel Nainggolan ke arah yang ditunjukkan oleh saksi. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. Selanjutnya, hal-hal yang meringankan. Pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Kedua, terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan. Ketiga, terdakwa telah menyesali perbuatannya. Menimbang bahwa selanjutnya tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa dalam menjalani pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka hakim berpendapat terhadap terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan. Memperhatikan 362 KUHP dari perundang-undangan dari peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Daniel telah terbukti secara sah dan menyatakan pencurian. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan dan 15 hari. Ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan pula agar terdakwa tersebut tetap ditahan di rutan Samosir. Kelima, menyatakan barang bukti berupa plat motor Scoopy
dibebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2 juta. Demikian diputuskan dalam rapat pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2017 oleh kami Lutfi Anata Masyaallah sebagai Ketua Majelis. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh panitera pengganti dan dihadirkan pula pada Kejaksaan Negeri Samosir dan terdakwa tersebut di atas. Hakim Ketua Lutfi Anata Masyaallah. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan negeri dengan nomor teks 1777 B garing 2017 garing Pengadilan Negeri Samosir atas nama terdakwa Daniel Nenggolan dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Demikianlah hasil video praktis dari kami. Kami menaruh banyak kesalahan dalam video ini. Mohon dimaklumi dan kami akan memperbaikinya dengan waktu.